Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala al-ihsani wa syukur ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang insyaallah kita bisa mengambil faedah dari kisah tersebut. Kisah yang pertama adalah kisah Bal'am bin Bawrah. Bal'am bin Bawrah adalah seorang ulama yang masyhur yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya Bal'am bin Bawrah adalah seorang ulama yang dimana ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Malik bin Dinar menafsirkan surat Al-A'raf ayat 175, di situ dikatakan bahwasanya Bal'am bin Bawrah meninggal dalam keadaan kemurtadan. Inilah ya ikhwah sekalian yang dimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Bahwa sesungguhnya ada di antara kalian ya ikhwah sekalian yang di awal hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga, sampai-sampai antara dia dengan surga tinggal sehasta lagi, tinggal sejengkal lagi. Tetapi catatan takdir mendahului semua, dia pun di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sebaliknya, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu 'ala al-kitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan begitu pula sebaliknya, ada di antara kalian ikhwah sekalian yang di awal hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, sampai-sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi, tinggal sehasta lagi. Tetapi catatan takdir mendahului semua, dia pun melakukan amalan di akhir hidupnya, dia melakukan amalan-amalan ahli surga dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Ushairin bin Bani Abdul Ashhal yang dimana masuk Islamnya belum sempat 24 jam. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setelah mengucapkan kalimat ini kepada para sahabat dan Rasulullah SAW, dia pun bertanya, apakah saya harus salat? Sahabat pun menjawab, belum waktunya salat. Terus apa yang saya lakukan? Dia pun menjelaskan bahwasanya, sahabat menjelaskan bahwasanya, ikutlah bersama kami untuk berperang. Dan perang yang disebutkan dalam kisah itu adalah perang Uhud. Pada saat di perang, Ushairin bin Bani Abdul Ashhal ini meninggal ketika melawan para kaum Quraisy pada saat itu. Dan dia pun terbunuh, dan pada saat itu pula para sahabat ramai membicarakan tentang Ushairin bin Bani Abdul Ashhal. Ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwasanya Ushairin bin Bani Abdul Ashhal ini masuk neraka. Kenapa? Karena masuk Islamnya belum sempat sholat gitu. Tetapi ada sahabat yang lain mengatakan bahwasanya Ushairin bin Abdul Ashhal masuk surga. Kenapa? Karena dia telah mengucapkan kalimat yang dimana seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu pun ramai para sahabat membicarakan tentang Ushairin bin Abdul Ashhal. Pada saat itu pula datanglah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan menjelaskan hadis yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun menjelaskan bahwasanya inilah seseorang yang di awal hidupnya belum pernah memeluk Islam. Dan dia masuk Islam belum sempat 24 jam, tetapi dia meninggal. Dan dikatakan dalam hadis dijelaskan bahwasanya Ushairin bin Bani Abdul Ashhal merupakan ahli jannah atau ahli surga. Inilah ikhwah sekalian yang kita khawatirkan bahwasanya tidak ada yang menjamin kita atau tidak ada yang menggaransi iman kita untuk selalu istiqomah di jalan ini. Tidak ada yang menjamin hal itu. Maka dari itu ikhwah sekalian, kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dari itu teruslah berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan selama ini.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.